Mengolah bahan masakan yang murah meriah menjadi menu masakan yang enak dan istimewa. Hai hai hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-temanku semuanya. Kembali lagi di channel aku ya, Yulandari Culture 82. Nah, kali ini kita akan masak menu masakan yang enak, gurih, pedas, asam, manis, yaitu olahan dari ceker ayam dan juga kepala ayam. Yuk simak apa aja sih bahannya dan bagaimana sih cara membuatnya. Nah, ini dia teman-teman untuk bahan utamanya. Tentu saja ceker ayam dan juga kepala leher ayam ya. Kalau kalian nggak suka kepala leher ayam, bisa dimasak dengan cekernya saja. Nah, ini murah meriah banget, harganya itu per kilonya cuma Rp22.000. Ini kita pakai 1 kg ya. Nah, setelah kita buang kuku-kukunya, kita buang paruh ayamnya dan sebagainya, lalu kemudian ini kita cuci bersih. Setelah ceker dan kepala ayamnya dicuci bersih lalu kemudian ditiriskan, sekarang kita beralih ke bumbu-bumbunya yuk. Nah, ini bumbu-bumbunya simple banget teman-teman ya, seperti terlihat di video. Jadi untuk bumbunya itu kita pakai bawang merah 8 siung diiris-iris, lalu kemudian sekitar 3-5 lembar daun salam, 1 ruas ibu jari jahe yang digeprek, kemudian 5 buah atau 5 siung bawang putih kita geprek lalu kemudian kita cincang halus. Nah, ini dia untuk bumbu yang kasarnya. Sekarang kita beralih ke bumbu halusnya. Bumbu halusnya saya hanya menggunakan cabai merah keriting. Nah, ini cabai merah keritingnya itu sekitar 30 buah ya. Kalau teman-teman mau lebih pedas lagi boleh ditambah, sesuaikan dengan selera masing-masing ya. Nah, lalu kemudian ada juga bahan lainnya yaitu kecap manis dan juga saus sambal. Nah, untuk penggunaan kecap manis dan saus sambalnya ini teman-teman bisa sesuaikan ya dengan selera masing-masing. Nah, di sini aku pakai sekitar 3 sendok makan kecap manis dan 5 sendok makan saus sambal. Nah, teman-teman semuanya, aku punya satu tips dalam hal memasak. Kalau kita menggunakan tambahan bumbu seperti saus dan kecap dan sebagainya yang sudah ada rasanya, jadi berhati-hati dalam pemberian garamnya ya. Sebaiknya garamnya diberikan di akhir proses memasak saja, di saat kita koreksi rasa takutnya keasinan kalau kita berikan di awal. Oke, sekarang kita lanjut ke bumbunya. Ini untuk cabai merahnya tadi kita blend sampai benar-benar halus. Boleh juga diulek ya, pokoknya sampai benar-benar halus. Lanjut, gak perlu berlama-lama, sekarang kita langsung saja ke proses penumisan bumbunya. Nah, di sini pertama-tama berikan minyak secukupnya untuk menumis bumbunya. Nah, kalau teman-teman mau aroma bumbunya itu lebih wangi dan rasanya lebih gurih, teman-teman bisa menggunakan margarin ya untuk menumis bumbunya. Jadi bumbu yang pertama-tama akan kita tumis adalah bawang putih yang sudah dicincang tadi. Kemudian tambahkan juga jahe gepreknya. Kita tumis, kita oseng-oseng ini sampai wangi, sampai harum. Cukup dia berwarna kekuningan saja, nggak perlu sampai berwarna coklat ya teman-teman, karena kalau dia warnanya sudah sampai coklat nanti akan terasa sangit. Oke, lanjut. Setelah bawang putih dan jahenya tadi berwarna kekuningan dan serta wangi dan harum, selanjutnya kita tumis juga untuk bawang merah irisnya. Bawang merah irisnya ini kita tumis cukup sampai layu dan wangi saja. Nah, setelah itu selanjutnya tambahkan cabai merah keriting yang sudah kita haluskan tadi. Nah, setelah ditambahkan cabai merah keriting halusnya, kemudian tambahkan juga daun salam. Nah, setelah itu kita osreng-osreng, kita tumis ke semua bumbunya ini sampai benar-benar mateng, harum dan wangi, serta tidak ada lagi aroma langu dari bumbunya ya. Ciri-ciri bumbunya itu udah mateng, yaitu minyaknya itu sudah terpisah dengan sendirinya dari bumbunya atau sudah terangkat. Itu tandanya bumbunya sudah mateng dan sudah tercium aroma harum, tidak ada langu lagi ya. Nah, langkah selanjutnya adalah
Penambahan air. Nah, untuk airnya ini mau ditambahkan seberapa banyak sesuaikan dengan kebutuhan ya. Nah, di sini aku tambahkan kurang lebih 1 wadah blender kecil ini ya. Nah, setelah kita tambahkan air, ini kita aduk pelan-pelan dan kita tunggu sampai dia mendidih. Nah, setelah dia benar-benar mendidih dan bumbunya menjadi tanak, lalu selanjutnya bisa kita tambahkan saus dan kecapnya. Nah, ini sausnya kita tambahkan tadi tidak ke video ya, tapi ini kelihatan sudah ada sausnya di kuah ini. Tambahkan saus sesuai selera. Nah, di sini aku tambahkan kurang lebih 5 sendok makan, lalu aduk-aduk rata. Nah, setelah ditambahkan saus, tambahkan juga kecap manisnya. Nah, kalau kita sudah menambahkan saus dan kecap manis, sebaiknya apinya dikecilkan ya, karena ini mudah gosong. Jangan lupa aduk-aduk sampai semua bumbunya tercampur merata ya. Nah, setelah itu langsung tambahkan ceker dan juga kepala ayam yang sudah dicuci bersih tadi. Nah, setelah semuanya masuk, kemudian aduk-aduk sampai tercampur merata dengan bumbunya. Lalu kalau sudah diaduk dan tercampur merata ke semuanya, kemudian ini siap kita icip rasa ya. Kemudian tambahkan garam, penyedap sesuai dengan selera masing-masing ya. Nah, selanjutnya diaduk-aduk sampai semuanya kembali tercampur merata dan dikoreksi rasa lagi kalau rasanya sudah pas. Lalu kemudian masakkan ceker kepala ayam kita ini kita tutup rapat dan gunakan api yang kecil saja agar bisa matang dengan sempurna dan bumbunya bisa sangat meresap sampai ke dalam. 2000 years later. Dan setelah beberapa saat kita ungkep dengan api kecil dan ditutup rapat, dan sekiranya ini ceker dan kepala ayamnya udah mateng, lalu kemudian kita buka tutupnya dan kita aduk-aduk sebentar. Setelah itu kita koreksi rasa kembali. Kalau rasanya sudah pas, maka ini siap untuk disajikan dan dinikmati. Ceker mercon asam pedas manis siap untuk dinikmati. Demikian untuk resep kali ini ya, semoga bisa menginspirasi dan juga bisa bermanfaat. Terima kasih banyak ya untuk yang udah nonton, dan jangan lupa bantu like, komen, dan subscribe bagi yang belum subscribe ya. Sampai ketemu di resep-resep berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye, thanks for watching and don't forget to subscribe.